Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kembali mengupdate video saya di YouTube. Dan untuk hari ini saya ingin membagikan bacaan baru saya ya. Jadi ini bukan menggantikan apa-apa yang lain, tapi ini saya tambahkan, dan seharusnya memang hari ini saya membahas atau membaca dan membahas kembali media politik dan dakwah Al-Wa'i begitu ya. Tetapi insya Allah itu akan saya bahas minggu berikutnya. Untuk hari ini saya dahului untuk membahas atau membaca buku yang baru yang Masya Allah ini dihadiahi seorang sahabat dalam dakwah ya, sahabat dalam dakwah, kemudian saudara dalam akidah Islam, dan beliau sangat jujur ya, beliau sangat jujur, beliau sangat murah hati ya, kemudian welcome begitu ya. Karena meskipun kita itu belum pernah saling ketemu di dunia nyata, tetapi kemudian sampai hari ini tuh saya merasa sangat beruntung sekali, dan saya dihadiahi buku ini, dan saya ingin menghadiahi ulang kepadanya dengan segera membaca dan mengulasnya, lalu menunjukkan dalam bentuk video. Dan ini tentu saja saya peruntukkan secara khusus untuk beliau, Akhi Taki dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan tentu saja untuk seluruh kaum muslimin di mana saja berada, dan juga kepada manusia yang ada di santero dunia ini insya Allah, karena melalui video ini insya Allah bisa diakses oleh siapapun begitu. Untuk nama dari buku ini adalah Manajemen Waktu Para Ulama, potret gemilang keberhasilan manusia solih mengatur waktu dalam hidupnya. Ditulis oleh Syekh Abdul Fattah. Judul aslinya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Penulis Syekh Abdul Fattah, penerbit Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyah, cetakan ke-10 tanpa tahun. Judul terjemahan Manajemen Waktu Para Ulama. Penerjemah Abu Umar Bashir dan kawan-kawan, editor Muhammad Albani, Muhammad Izzuddin Al-Bimawi, kemudian layout Asfa Muttaqina, desain cover Faris Design. Cetakan pertamanya Februari 2012, cetakan ke berapa ini? 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ini saya nggak tahu nih angka Romawinya ini. Januari 2026. Untuk mengawali dari membaca kitab buku ini, saya akan awali dari kata penerbit terlebih dahulu. Lalu nanti akan saya lanjutkan membaca pengantar cetakan ke-5, lalu pengantar cetakan ke-4, kemudian cetakan pengantar cetakan pertama. Nah itu. Jadi ada dua hal yang mau saya bacakan untuk di video awal ini. Ini perlu dari awal saya sampaikan, karena memang membaca buku dan mengulas buku itu tidak boleh dipatahkan di tengah, melainkan harus diawali dari awal begitu. Oke, pengantar penerbit. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan segenap para sahabat beliau. Wa ma ba'du. Waktu adalah nikmat Allah yang begitu agung bagi umat manusia. Banyak di antara manusia yang terperdaya sehingga menganggap waktu seperti angin lalu, tak memiliki peran apa-apa dalam kelangsungan hidup mereka. Hanya orang yang sadar saja yang benar-benar mengerti arti sebuah waktu. Berbeda halnya dengan para ulama yang memiliki predikat pewaris para nabi. Mereka benar-benar potret manusia luar biasa dalam mengelola hidupnya, terutama dalam manajemen waktunya.
sehingga setiap detik waktu yang ia miliki akan berbuah selaksa manfaat. Setiap relung-relung hidup mereka senantiasa memancarkan sejuta kebaikan. Dalam benak mereka seluruh bentuk kebaikan berpangkal dari waktu. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka ia tak akan pernah menuai kebaikan. Dalam buku ini, Syekh Abdul Fattah mencoba mengetengahkan pernik-pernik kehidupan para ulama, terutama dari sisi manajemen waktu mereka yang begitu mengagumkan. Mereka benar-benar mengoptimalkan waktu mereka untuk ilmu. Saat makan, berjalan, dan mandi pun mereka masih sempat mendalami berbagai ilmu. Bahkan saat ajal menjemput, ada di antara mereka yang masih membahas berbagai masalah agama. Semoga dengan kehadiran buku ini akan mampu menyadarkan kita semua tentang urgensi waktu yang kita miliki. Semoga kita mampu meneladani manajemen waktu para ulama. Bacalah buku ini dan Anda akan mengatakan, sungguh mengagumkan manajemen waktu para ulama. Oke, jadi sedikit banyak ya dari pengantar penerbit ini memberikan ingatan kepada kita tentang waktu ya. Waktu yang benar-benar tidak boleh dan tidak bisa disia-siakan, dan dia harus senantiasa diisi dengan, kalau di sini tadi dikatakan mengoptimalkan untuk ilmu, begitu ya. Mengoptimalkan untuk ilmu ini maknanya ya kita harus banyak menggunakannya untuk belajar, terutama mempelajari ilmu-ilmu agama Allah di dunia ini, juga tentu saja untuk keilmuan di bidang duniawi, begitu ya. Sebab itu mari sama-sama saya gemetar nih sambil membaca bukunya, bukan karena lapar, saya sudah makan, tapi speechless ya gitu ya, saya karena sebenarnya buku ini sudah saya tahu, bukan tahu maksudnya membaca, belum saya baca, tapi saya sudah tahu sejak saya masih di Bogor gitu, tetapi karena kesibukan kerja jadi belum bisa membaca dan mendalaminya begitu. Akhirnya saya bisa memilikinya secara langsung. Oke, itu tadi untuk pengantar penerbit. Sekarang kita masuk ke bacaan yang kedua, pengantar cetakan pertama. Oke. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada para hambanya yang terpilih, dan pemuka mereka adalah junjungan dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau, serta siapa saja yang mendapat petunjuk dari mereka dan selalu mengikuti jejak mereka. Inilah lembaran-lembaran singkat yang saya tulis untuk menjelaskan urgensi waktu di kalangan para ulama. Dengan buku ini, saya ingin menginformasikan urgensi nikmat yang besar ini, yang ia merupakan medan kehidupan di dalam lingkungan keilmuan dan di kalangan para penuntut ilmu. Juga bagaimana agar lembaran-lembaran buku ini bisa hadir dengan membawa berbagai keajaiban yang mencengangkan. Bila seseorang mau mengambil manfaat darinya, mau memanage hidupnya dan juga waktu-waktunya secara teratur, serta menjauhkan diri dari ketergelinciran kepada sikap berlebih-lebihan dalam hal berbicara, makan, dan saat duduk dalam berbagai forum dan pertemuan. Semoga buku ini bisa lebih banyak memberikan pengaruh yang jernih dan kebaikan yang paling utama kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ia akan senantiasa dikenang dan disebut-sebut namanya karena kebermanfaatan dirinya dan kemuliaannya, bersama orang-orang yang selalu dikenang karena suka melakukan kebaikan. Allah telah memberikan kepada kita anugerah terbaik, yakni para pendahulu kita yang solih dan para ulama kita yang terdahulu yang banyak berbuat kebaikan. Sungguh mereka telah menjadi teladan bagi kita dalam setiap kebaikan dan menjadi contoh bagi setiap keutamaan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semangat untuk mengikuti jejak mereka dalam segala urusan, dan berilah taufik kepada kami untuk bisa memanfaatkan umur dan waktu-waktu kami, dan jadikanlah kami waktu
dan jadikanlah kami mampu untuk mengisinya dengan hal-hal yang Engkau ridhoi. Jauhkanlah kami dari sikap berlebih-lebihan dalam semua hal. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dan segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Riyadh 18 Jumadal Ula 1402 Hijriah. Syekh Abdul Fattah. Baik. Jadi dari semua pengantar-pengantar ini tentu saja mengajak kita begitu untuk semoga kita itu menjadi individu-individu yang selalu mengikuti mereka yang terbaik ya dalam hal agama, dan tentu saja untuk urusan dunia ini begitu. Untuk urusan dunia ini kita mesti menyadari bahwa mempergunakan waktu kepadanya dengan sebanyak mungkin itu tentu saja hanya akan kita pakai untuk di dunia ini saja. Tetapi kalau kemudian kita memperbanyak untuk urusan agama, tentu itu bukan untuk kepentingan dunia ini saja kita dapat gunakan, tapi juga untuk kepentingan akhirat begitu. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan sedikit banyak dari pengantar cetakan pertama tadi. Kemudian pengantar cetakan keempat. Segala puji bagi Allah yang telah mengajar manusia dalam perantaraan pena dan telah mengajarkan manusia perkara-perkara yang belum diketahuinya. Dia juga telah mengutus kepada kita Rasulnya, Nabi yang mulia, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meridhoi para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta siapa saja yang berkomitmen meniti di atas jalan mereka, berusaha mengetahuinya, mengajarkannya, dan mempelajarinya. Amma ba'du. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi petunjuk kepada kita di dalam kitabnya yang mulia dan melalui lisan nabinya yang agung tentang urgensi waktu dan penetapannya dalam hidup kita dan aktivitas kita. Dia telah menetapkan kepada kita beberapa hukum syar'i dan memberi batasan waktu-waktu pelaksanaannya, serta memperingatkan kita dari sikap meremehkan dan melampaui batas ketetapan waktu tersebut. Dalam hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kita untuk selalu mengatur segala aktivitas kita dan melaksanakannya dalam ketetapan waktunya yang telah ditentukan. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Salat dikerjakan secara berulang-ulang oleh seorang muslim dan muslimah dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Apabila seorang muslim selalu menunaikannya di awal waktu sebagaimana yang dianjurkan, maka akan tertanam dalam perilakunya sikap menjaga waktu, cermat dalam mengaturnya, dan sangat perhatian terhadap penetapan waktu bagi setiap aktivitasnya. Yang hal itu akan mengantarkan kepada tujuannya yang lebih sempurna. Dari sini nampaklah bagi kita sebuah hikmah mendalam, yakni mengapa Allah Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan penyebutan sholat di antara sekian banyak beban kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Hal itu karena sholat memang dikerjakan secara berulang-ulang setiap hari selama sebanyak 5 kali. Dan dalam waktu singkat perilaku orang yang melakukan sholat akan terhiasi dengan sifat cermat dalam mengatur waktu dan dalam mengerjakan semua aktivitas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara ideal. Sehingga sikap itu akan menjadi kebiasaan dan watak yang permanen dalam perilaku dan kehidupannya. Syariat yang lurus ini telah menetapkan batasan waktu bagi banyak beban kewajiban selain sholat. Syariat telah menetapkan waktu pelaksanaan hukum-hukum haji, zakat, puasa, zakat fitri,
penyembelian kurban, safar, tayammum, dan mengusap di atas kedua sepatu. Juga masalah penyusuan, talak, masa iddah, rujuk, pemberian nafkah, pembayaran hutang, penggadaian, menjamu tamu, akikah, haid, nifas, dan lain sebagainya. Hal itu mengandung makna penting tentang pengaturan syariat mengenai ketetapan waktu beramal, dan syariat sangat memperhatikan pula aspek maslahat dan manfaat dengan penetapan waktu tersebut. Mayoritas umat Islam hari ini telah melalaikan petunjuk Islami yang tepat bagi mereka, yang telah ditetapkan oleh syariat yang agung, dan justru orang-orang selain mereka malah mau menerapkan dan terus mengkaji tentang urgensi mengaitkan aktivitas dengan waktu yang sesuai. Seakan-akan umat Islam ini tidak pernah dilatih dan dididik tentang hal itu sejak dulu, padahal mereka telah dibebani dengan berbagai hukum syar'i yang mulia yang selalu terkait dengan waktu, utamanya dalam masalah sholat. Seorang muslim dituntut untuk senantiasa memperhatikan persoalan waktu dalam hidupnya dan pelaksanaan setiap aktivitasnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Waktu sebagai sebuah standar yang bersifat temporal termasuk anugerah Allah yang paling berharga bagi manusia. Dalam kehidupan orang yang berilmu dan seorang penuntut ilmu, waktu merupakan modal utama dan laba sekaligus. Maka orang yang berakal tidak boleh menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya. Untuk itulah saya berusaha membukukan lembaran-lembaran ini sebagai motivasi bagi saya dan juga anak keturunan saya, dengan harapan semoga apa yang tertera di dalamnya dapat membawa manfaat berupa kisah-kisah nenek moyang dan para pendahulu kita, salafus soleh, dan Allah lah yang selalu memberikan taufik. Selanjutnya, inilah cetakan keempat dari buku saya, Qimatuz Zaman Indal Ulama. Sungguh Allah Ta'ala telah menakdirkan buku ini benar-benar bisa diterima dan diedarkan secara luas. Para pembaca, penuntut ilmu, dan para ulama sangat memperhatikan buku ini dan menganggapnya baik, serta banyak yang telah mengambil manfaat darinya. Saya memuji Allah atas hal itu semua, dan dialah pemilik kebenaran serta petunjuk. Pada cetakan ini saya telah mengutip beberapa kisah yang memotivasi untuk selalu menjaga waktu, dengan harapan semoga para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dari hal itu, dan juga orang-orang selain mereka yang senantiasa menghargai waktu dalam hidup mereka, sehingga saya akan mendapatkan doa mereka, dan saya akan bersama mereka orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah lah pelindung orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dan segenap pujian hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Riyadh, 13 Sya'ban 1407 Hijriah, Syekh Abdul Fattah. Nah, ini cetakan yang keempat ini lumayan panjang, dan dia sedikit mengulas berkaitan dengan adanya usaha orang-orang kafir untuk merevisi atau bahkan kasarnya itu kemudian menghilangkan tentang tentang manajemen waktu yang memang sudah Islam ajarkan sejak dahulu. Melalui sholat Islam sangat menganjurkan dan menekankan kaum muslim itu untuk memperhatikan waktu. Jadi sholat yang kita kerjakan lima kali sehari semalam itu merupakan manajemen waktu yang luar biasa. Karena dari situlah nanti semua aktivitas yang lain juga akan ikut teratur begitu ya. Tetapi kemudian orang-orang kafir itu sangat berusaha mengatur ulang waktu kaum muslim itu sendiri. Tetapi di sini saya ingin juga sedikit menambah bahwa orang-orang kafir itu lupa bahwa tidak semua kaum muslimin itu ingin diatur oleh mereka. Sebab itu barangkali dengan adanya buku ini dengan adanya buku ini di tangan saya menjadi salah seorang insyaallah dan kita semua yang tidak termasuk kepada mereka orang-orang yang mau diatur oleh orang-orang kafir gitu ya. Kemudian saya juga ingin menambahkan bahwa manajemen waktu ini secara pribadi sebenarnya sangat mudah begitu,
walaupun pada prakteknya sangat sulit gitu untuk memanajemen waktu ini begitu. Tetapi dalam sebuah keluarga tentu ini jauh lebih bagus lagi, harusnya lebih baik lagi. Tapi itu catatannya kalau pemimpin di keluarga tersebut juga memiliki manajemen waktu yang luar biasa, yang bagus. Tetapi kalau rusak, tidak baik, ya tentu saja itu akan mengefek kepada keluarganya begitu. Begitu juga tentu sebuah negara. Manajemen waktu seorang pemimpin dalam sebuah negara ketika dia betul-betul memperhatikan dan dia menekankan kepada rakyatnya semua, nah itu semua akan lebih mudah untuk dijalankan atau direalisasikan manajemen waktu tersebut. Maka pesan-pesan tersirat yang ada dalam tulisan ini, yang ada dalam pengantar ini, harus kita benar-benar cerna dengan baik. Semoga dengan begitu kita menjadi termasuk orang-orang yang bisa memanage waktu sebaik mungkin dalam kehidupan kita, baik untuk urusan dunia apalagi untuk urusan akhirat. Kemudian pengantar yang terakhir, pengantar cetakan kelima. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, pemilik segala bentuk pertolongan dan kemudahan. Salawat dan salam yang sempurna semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, segenap keluarga dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti jalannya yang lurus lagi bercahaya, hingga datangnya hari pembalasan. Allah telah memberi kita sebuah anugerah terbaik berupa para ulama dari umat pengikut Muhammad ini, di mana perjalanan hidup mereka yang baik, perilaku mereka yang solih, ilmu mereka yang bermanfaat, dan waktu-waktu mereka yang berfaedah telah menjadi teladan dan pendorong terbaik untuk beramal bagi penuntut ilmu. Baik di masa hidup mereka maupun sepeninggal mereka, Allah lah yang bertanggung jawab untuk melimpahkan kepada mereka curahan hujan, rahmat dan keridhaan, menempatkan mereka di dalam kamar-kamar surga yang tinggi, serta menjadikan kita cinta untuk mengikuti mereka dalam hal baiknya ucapan, perbuatan, ilmu, dan tingkah laku mereka. Selanjutnya, inilah cetakan kelima dari buku saya, Qimatus Zaman Indal Ulama. Edisi terjemahannya berjudul Sungguh Mengagumkan Manajemen Waktu Para Ulama. Saya telah memberikan banyak tambahan catatan yang amat penting. Judul-judul di setiap bagiannya sekaligus indeks-indeks yang tidak terdapat dalam cetakan keempat dan cetakan-cetakan sebelumnya, dengan harapan semoga buku ini akan lebih sempurna susunannya dan lebih lengkap topik-topik pembahasannya, sehingga akan semakin bertambah nilai manfaatnya insya Allah. Saya membiarkan penulisan buku-buku kisah-kisah dalam buku ini berdasarkan urutan tahun wafatnya, dan saya tidak mengurutkannya berdasarkan topik pembahasan agar menjadi jelas kesinambungan semangat generasi kholaf mengikuti generasi salaf dalam menjaga sifat yang agung ini, yakni menjaga waktu di kalangan para ulama. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima karya ini sebagai sebuah amal solih dan menganugerahkan kepadaku keikhlasan dalam menyajikan buku ini ataupun buku yang lainnya. Semoga Dia juga menjadikanku termasuk orang-orang yang bercahaya, yang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Pada hari diperlihatkannya amal-amal mereka kepadanya, berkat karunia dan kebaikannya. Dan Dialah zat yang paling pengasih di antara para pengasih. Sungguh buku saya ini, Qimatus Zaman Indal Ulama, saat diterbitkan pertama kalinya tahun 1404 Hijriah, dan juga pada cetakan-cetakan berikutnya, Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai sangat bermanfaat, dapat memberikan efek positif, serta mendapat sambutan dan terdistribusikan secara bagus di kalangan para pelajar, ulama, dan orang-orang yang berpendidikan pada umumnya. Allah juga menggerakkan keinginan para ustadz yang mulia untuk menulis buku-buku bertemakan serupa dengan mengambil manfaat dari buku saya tersebut dan mengutip sebagian dari kisah-kisahnya maupun teks-teks redaksionalnya. Misalnya Ustadz Dr. Abdus Sattar Nuwair pada tahun 1406 Hijriah telah menulis buku yang membahas tentang waktu ditinjau dari berbagai segi dan beragam aspeknya, yang diberi judul Al-Waktu Huwal Hayah atau Waktu adalah Kehidupan. Sesudah itu Ustadz Khaldun Al-Ahdab di awal tahun 1407 Hijriah telah menulis buku yang berjudul Ta'ammulat
wa sawani fi qimatuz zaman, atau beberapa renungan tentang urgensi waktu, yang sebagian besar kisah-kisahnya dan teks-teks redaksionalnya dinukil dari buku saya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Tampak sekali bahwa Ustadz Khaldun begitu sangat menyukai buku saya tersebut, sehingga ia mengutipnya dalam bukunya dengan segala kandungan isinya dan referensinya. Dia hanya memberikan tambahan dalam hal perjudulan bagian-bagiannya. Sungguh menggembirakan bagi saya bahwa Khaldun Al-Ahdab yang tercinta ini, salah satu anak didikku saat masih menuntut ilmu, bisa mengambil manfaat dari buku saya tersebut dan mengutip sebagian besar isinya. Sebenarnya saya ingin agar ia menyebutkan dari mana ia mengutip teks-teks itu yang ia gunakan untuk menyusun bukunya, sebagai bentuk sikap amanah dirinya. Para ulama mengatakan termasuk sikap amanah dalam hal ilmu adalah menyandarkan ilmu tersebut kepada orang yang mengatakannya yang menukilnya. Sesudah itu Ustadz Jasim bin Muhammad bin Badr Al-Mutawwi di penghujung tahun 1407 Hijriah menulis sebuah buku yang diberi judul Al-Waqtu Amar au Damar, atau waktu sebagai unsur pembangun atau penghancur, yang kebanyakan isinya dikutip dari buku saya. Ustadz Jasim berdasarkan beberapa nasihat dan petunjuknya kepada teks-teks kutipan tersebut, namun ia lupa atau pura-pura lupa menisbatkannya kepada sumber rujukannya yang ia dapatkan dari buku saya itu. Ia sama sekali tidak menyebut buku saya dan menisbatkan kepadanya. Benar, ia memang telah menyandarkan beberapa nas kepada buku Ustadz Khaldun Al-Ahdab yang sebelumnya memang telah banyak mengutip dari buku saya. Dan Allah lah yang menggenggam semua urusan makhluknya. Betapa indahnya ungkapan Imam Syafi'i tatkala ia berkata, orang merdeka adalah orang yang mampu mengendalikan kecintaan yang bersifat sesaat dan menisbatkan diri kepada siapa saja yang memberinya manfaat lewat kata-kata. Buku saya, Qimatuz Zaman Indal Ulama ini, dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya, merupakan hasil saya menelaah selama 20 tahun dan meneliti beberapa kitab ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, tarikh, biografi, geografi, bahasa, nahwu, adab, akhlak, dan yang lainnya. Lalu, saya menghimpun semua materi tersebut, menyeleksinya, mengaturnya, menyandarkannya kepada beberapa referensi, membandingkan dan menyaringnya, kemudian menyusunnya kembali, mengidentifikasinya, dan menuliskannya dalam format yang lebih baik. Hal ini bukanlah semata hasil usaha saya karena ingin mendapatkan popularitas dan ketenaran. Namun ini merupakan sebuah bentuk amanah dan etika yang telah diajarkan oleh Islam, serta telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dengan nilai sastra dan penjelasan yang demikian tinggi yang telah saya sebutkan di atas. Allah lah zat yang memberi petunjuk. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan segenap pujian hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Riyadh, 4 Jumadal Ula 1408 Hijriah, Syekh Abdul Fattah. Teman-teman, ini saya sudah di akhir ya dari video ini. Jadi sedikit banyak dari kata-kata pengantar baik cetakan pertama dan seterusnya tadi ya, itu mengingatkan kepada kita bahwa mari kemudian kita betul-betul bisa mengatur waktu kita dalam dunia ini sehingga kita bisa dikenang dengan berbagai macam kenangan baik melalui manajemen waktu. Lalu dari hasil manajemen waktu itu kita bisa menelurkan banyak karya atau sering kemudian memberikan amanah kepada diri melaksanakannya, juga tentu saja pengetahuan dan ajakan yang baik kepada orang lain. Alhamdulillah di era kita hari ini jauh lebih memudahkan lagi karena sudah ada teknologi informasi seperti ini, maka dengan kemudian memanfaatkannya, kita jauh lebih bisa membuktikan bahwa kita benar-benar memang mengatur waktu sedemikian rupa, terlepas dari hal-hal yang lain yang wajib kita atur sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam kata pengantar tadi itu. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan masuk ke bab yang pertama, betapa pentingnya waktu. Insya Allah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Akhina Taki dari Sidoarjo dan kepada antum semua yang sampai menit ini masih
menyaksikan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.